saya di channel Agus Elektronika ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang mixer ya teman-teman, tentang power supply mixer atau trafo yang digunakan untuk mixer. Di sini sudah ada dua trafo ya, satu trafo kotak dan satunya lagi trafo donat. Dan ini sebagai contoh ya teman-teman nanti gunakan yang 3 ampere saja atau 2 ampere ya sebagai power supply untuk mixer ya teman-teman. Oke, yang saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu permasalahan di tegangannya. Di sini sudah ada tegangan ya. Saya akan bahas untuk trafo kotak dulu. Untuk trafo toroidnya saya nanti bahas ya di sesi kedua. Oke, di trafo kotak ini terdapat tegangan ini sebagai contoh ya teman-teman. Ini biasanya ada 12 volt, ada 18 volt, ada 25 dan ada 30 seperti itu ya. Ini sebagai contoh saja. Kalau teman-teman menggunakan trafo seperti ini di mixer ya, mixer rakitan tentunya perlu diperhatikan oleh teman-teman. Apabila teman-teman di mixer rakitan itu menggunakan modul MP3, usahakan ada tegangan ekstra ya, seperti ini. Di sini juga ada tegangan ekstra ya. Setiap trafo kotak itu pasti ada trafo kotak ya ada tegangan ekstra ya teman-teman. Yang dinamakan tegangan ekstra yaitu seperti ini. Jadi tegangan ekstra ini tidak tergabung dengan trafo yang ada di sini ya. Tegangan yang ada di utama ini, tegangan utama ini. Tegangan ekstra yaitu tegangan tambahan. Ini kalau dipasang di power amplifier ini khusus kipas ya teman-teman atau aksesoris lainnya. Oke, jadi permasalahan daripada mixer yang sering terjadi yaitu dengung, noise dan segala macam yang suara aneh-aneh dari mixer itu sendiri ya. Artinya suara mixer itu tidak bersih ya teman-teman. Itu disebabkan oleh suatu rangkaian kelistrikan ya. Karena dari kelistrikan ini sangat mendukung sekali dan sangat bisa meminimalisir bahkan anti noise ya teman-teman. Atau di sini sudah saya sediakan sebagai media contoh saja. Kalau misalkan teman-teman menggunakan tegangan ini, tegangan 25 CT untuk tegangan mixernya atau kit mixernya, ini sudah tidak bisa dipakai untuk modul MP3 player ya teman-teman, karena akan sangat mengganggu sekali ya. Karena di modul MP3 player itu terdapat TR regulator ya teman-teman dengan nilai 7805. Dan apabila teman-teman menggunakan MP3 player, maka yang terjadi yaitu dengung serta ada suara-suara aneh dari MP3 player itu sendiri masuk ke kit mixer kita ya teman-teman. Jadi kalau ada modul MP3 player, usahakan cari trafo yang ada tegangan ekstranya seperti ini. Dan ini adalah kelemahan dari trafo kotak itu sendiri ya teman-teman, karena tegangan ekstranya di sini hanya 1. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan apabila teman-teman menggunakan aksesoris lainnya seperti modul efek, usahakan teman-teman menggunakan tegangan yang berbeda ya, agar supaya dari modul mixer ini tidak terganggu oleh suara-suara yang lain atau tidak terkontaminasi ya teman-teman, seperti itu. Oke, mudah-mudahan dipahami ya untuk trafo kotak ini, kelemahan dari trafo kotak ini untuk mixer ya teman-teman. Selanjutnya akan saya bahas di trafo toroid ya teman-teman, atau trafo donat. Ini sering sekali dibilang trafo donat ya, dan ini sebagai contoh. Trafo donat ini tidak jauh beda dengan trafo kotak ini, hanya saja di sini bentuknya bulat dan cara menggulung pun di sini melingkar ya teman-teman. Oke, seperti itu. Dan biasanya di tegangan trafo toroid itu ada tegangan utama yaitu kisaran 18 CT. Ada yang tegangan yang kedua yaitu ada 12 CT. Dan bukan hanya itu saja ya teman-teman, kita masih bisa menambahkan lilitan ini. Misalkan ada modul MP3
atau modul efek lainnya dengan menggunakan satu trafo thyroid ini, sehingga banyak tegangan ekstra yang dihasilkan oleh trafo thyroid ini. Beda dengan trafo kotak ini ya teman-teman, kita tidak bisa menambah tegangan ekstra ya di trafo kotak ini. Tapi di trafo thyroid ini kita masih bisa menambahkan tegangan ekstra lainnya. Jadi kita hanya membutuhkan satu buah trafo thyroid sudah bisa menyuplai beberapa komponen yang sudah tertanam di dalamnya. Tentunya beda tegangannya teman-teman. Misalkan ada yang 9 volt atau ada yang 3,3 volt dan segala macam. Jadi untuk kit mixer ini sangat sensitif sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada TR regulator seperti 7805, 7809 itu tidak boleh dicamperkan dengan tegangan utama ya teman-teman. Yang saya maksud tegangan utama itu yaitu tegangan yang dipakai oleh kit mixer serta master mixernya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sepengalaman saya, kalau misalkan dicampur aduk ya tegangannya, maka yang terjadi itu adalah noise dan ada suara-suara aneh yang dihasilkan oleh mixer itu. Setelah saya teliti dan saya selidiki, ternyata penyebabnya itu ada di tegangan utama ya teman-teman. Setelah saya lepas satu persatu tegangan yang masuk ke modul efek, terus saya lepas juga ke bagian modul MP3, dan alhasil suara yang tadinya itu dengung jadi hilang semua dan bersih, nyaris tidak ada bunyi di speaker kita. Seperti itu. Ini cara menambah tegangan ekstra untuk trafo donat ini sangat gampang sekali ya teman-teman. Kita hanya butuh lilit ulang atau melilitkan kawat ya. Usahakan kawat itu sekiranya ampernya besar ya teman-teman, meskipun agar supaya nanti tidak kekurangan watt ya teman-teman, karena ampere itu adalah watt menurut saya ya. Ini versinya saya. Jadi kalau trafo donat ini sangat recommended ya. Saya sangat merekomendasikan untuk trafo donat ini sebagai tegangan utama atau supply-nya untuk mixer ya teman-teman, karena manfaatnya itu banyak sekali ya. Selain ini minimalisir noise, serta bisa menambahkan tegangan ekstra yang lebih banyak lagi, karena di sini terdapat lubang yang sangat longgar ya teman-teman. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman, dan perbedaan dari dua trafo ini sangat berbeda sekali. Ini versi saya ya teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti versinya saya dan bisa juga mengikuti versi-versi yang lain. Tapi menurut saya trafo kotak ini trafo donat ini sangat jos sekali untuk mixer ya. Dan teman-teman bisa dapatkan ini di online, di toko-toko online itu banyak ya teman-teman. Ada yang 3 ampere, ada yang 2 ampere ya. Silahkan cari di toko online. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman pemula, agar supaya tidak salah memilih trafo ya untuk power supply mixer ya teman-teman, dan yang akan menyebabkan suara mixer kita itu berisik atau banyak suara-suara aneh seperti itu ya teman-teman. Oke, perbedaan dari kedua trafo ini sudah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau ada yang kurang, mohon dimaklumi ya, atau teman-teman bisa komentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu video dari saya. Selamat berjumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa dukungannya, klik like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.